syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Halo? Halo. Bisa dengar nggak? Ya. Alhamdulillah dengan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, walaupun dalam keadaan kondisi pandemi Covid-19, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan tugas utama kita, yakni amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ini dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan untuk kepentingan umat manusia dengan 3 kriteria. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kedua melarang orang-orang lain dari kemunkaran. Dan yang ketiga dibingkai dengan wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf dan nahi munkar ini semata-mata karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti nyata dari amar ma'ruf nahi munkar adalah kita mengadakan kajian rutin yang alhamdulillah nanti sebentar lagi akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz kita. Jadi mari kita Bapak-bapak dan Ibu-ibu, baik pimpinan amal usaha, pimpinan persyarikatan, dan para tokoh-tokoh terkemuka masyarakat serta segenap anggota Muhammad atau warga Muhammadiyah dan simpatisan Muhammadiyah yang kami hormati, mudah-mudahan kita dengan siraman rohani ini bisa meningkatkan ketauhidan kita, bisa meningkatkan ketakwaan kita, dan bisa meningkatkan taqarrub kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian sambutan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Baik, selanjutnya untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian tausiah, berbagi pengalaman yang akan disampaikan nanti oleh Al-Mukarram Andar Nubowo, yang mungkin pada kesempatan ini saya sampaikan kepada beliau bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pimpinan dari Muhammadiyah Kota Bandar Lampung yang melibatkan unsur pimpinan, majelis, lembaga, ortom, kemudian amal usaha yang ada di lingkungan Kota Bandar Lampung, termasuk Sivitas Akademika, Universitas Muhammadiyah Lampung, dan juga simpatisan yang insya Allah pada kesempatan ini berkenan untuk hadir mengikuti kajian kita pada kesempatan malam ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin juga saya ingin sampaikan sedikit tentang kurikulum vitae beliau. Beliau nama lengkap Andar Nubowo. Beliau dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah, tanggal 12 bulan Mei 1980. Ya, kemudian beliau menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian beliau berangkat ke Prancis untuk melanjutkan pendidikan dan meraih gelar master pada tahun 2008, dan saat ini beliau sedang menempuh atau melanjutkan atau menyelesaikan program PhD-nya di Prancis. Mudah-mudahan kita doakan beliau cepat selesai menempuh program PhD-nya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah perkembangan dan tantangan dunia Islam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Andar Nubowo. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muhammad kama sholait. Hilang suaranya, Pak. Maaf, klik unmute. Nah. Alhamdulillah pada malam waktu Bandar Lampung dan siang jam 2 waktu Paris, meskipun jarak di antara kita itu terbentang seluas kurang lebih 1000 km, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah untuk thalabul ilmi bersama Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik, pimpinan Muhammadiyah dan juga ibu-ibu Aisyah dan Ortom Bandar Lampung yang insya Allah selalu diberkati oleh Allah kesehatan, keimanan dan kuatnya Islam kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita juga bisa bertemu untuk mungkin nanti saya ingin berbagi cerita tentang kondisi umat Islam yang ada di Eropa, terutama di Prancis, karena dalam beberapa hari terakhir Prancis ini membuat heboh. Ya, di Indonesia saya dengar Presiden Macron ini membuat heboh seluruh dunia, termasuk dunia Muslim, termasuk Indonesia, akibat pernyataan-pernyataannya. Dan dalam beberapa hari saya melihat dunia Islam juga cukup bereaksi terhadap pernyataan Macron, dan juga saya mendapatkan beberapa kali SMS, telepon, WA yang menanyakan bagaimana kondisi saya dan keluarga di Perancis, dan kondisi umat Islam yang ada di Perancis, apakah seperti yang beredar ya di grup-grup WA atau sosial media melalui video-video yang menampilkan sejumlah atau beberapa orang Islam muslimah itu mendapatkan perilaku kekerasan ya. Saya menyatakan di sini alhamdulillah saya, keluarga dan teman-teman Muslim, teman-teman Muhammadiyah di Prancis dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan kami sebagai orang Islam juga mendapatkan jaminan ya, keamanan, bebas menjalankan ibadah, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi semacam apa yang ditampilkan atau digambarkan di video-video yang viral atau berita-berita yang beredar atau sampai di Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah umat Islam di Prancis ya, ini adalah umat Islam yang dari sisi jumlah itu paling besar di Eropa. Jadi sekitar 5 sampai 6, bahkan ada mengatakan 7 sampai 8 juta Muslim yang ada di Perancis. Ini yang terbesar di Eropa. Dan kita tahu sendiri bahwa perkembangan Islam di Eropa dan terutama di Perancis dalam 20 sampai 30 terakhir ini cukup pesat ya. Banyak saudara-saudara kita yang dulunya non-muslim atau tidak beragama, kemudian mereka tertarik dengan Islam. Saya sendiri dalam catatan saya itu pernah membantu 3 kali ya, proses syahadat orang Prancis, orang Meksiko, dan orang Aljazair yang lahir di Prancis, besar di Prancis,
tidak tahu agama Islam kemudian belajar agama Islam kepada saya. Jadi saya alhamdulillah pernah ya membantu mengislamkan saudara-saudara kita yang mau masuk. Dan alhamdulillah orang Islam orang Islam Indonesia yang dari Prancis itu mereka senang dengan kita, mereka senang ikut sholat Jumat, kemudian pengajian bareng-bareng dengan kita di KBRI, di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Itu karena mereka merasa nyaman ya ketika bertemu dengan saudara-saudara Muslim dari Indonesia. Bahkan mereka ada yang berterus terang, sebenarnya kami tinggalnya jauh dari Paris, ada masjid besar di tempat kami, ya, tetapi kami lebih lebih suka untuk mengucapkan syahadat di tengah jamaah Muslim Indonesia yang ada di KBRI. Bahkan dulu sebelum saya pulang, setelah saya menyelesaikan S2 saya di Paris tahun 2008 ya, itu sebelum saya pulang itu ada pemuda Prancis yang kemudian setelah tertarik ke belajar Islam, kemudian dia tinggal 3 hari untuk belajar sholat dari Allahumma ba'id baini sampai salam. Jadi alhamdulillah kondisi umat Islam di Prancis itu cukup berkembang dengan baik, dan terutama mereka lebih senang ya bertemu dengan saudara-saudara Muslim dari Indonesia. Kata mereka, saudara-saudara Muslim dari Indonesia itu lebih ramah, ya, smiling ya, senyum ya, Islamnya itu Islam asik ya. Jadi kalau mereka membandingkan, kalau masuk Islam misalnya mereka tidak harus langsung wajib sunat. Jadi ini salah satu yang kadang ditakuti oleh orang-orang bule gitu ya. Jadi kalau masuk Islam, waduh nanti langsung sunat ya. Padahal mereka sudah usianya itu sudah kadang udah 30 tahun, 40 tahun, bahkan sudah 50 tahun begitu. Nah, tapi kalau di KBRI kita syahadat ya kita ajarkan pokok-pokok Islam, kita ajarin sholat pelan-pelan, kalau sudah siap ya, baru kemudian mereka sunat. Ya, itu kira-kira seperti itu. Jadi kenapa mereka nyaman dengan saudara-saudara Muslim yang datang dari Indonesia. Berbeda dengan saudara-saudara Muslim yang datang dari, misalnya dari Timur Tengah, ya, dari Tunisia, di Maroko, dari Aljazair, atau dari daerah-daerah bekas koloni Prancis. Ya. Jadi Prancis ini selama ratusan tahun pernah punya tanah jajahan di negara-negara Muslim, terutama di Afrika Utara dan di Asia Barat ya. Itu mayoritas adalah negara-negara Muslim yang kemudian sekarang ini sudah memerdekakan diri atau merdeka dari Prancis, tetapi banyak sekali saudara-saudara kita yang berasal dari tanah jajahan tersebut kemudian datang bermigrasi atau berimigrasi ke Prancis untuk mencari penghidupan yang layak. Jadi gelombang migrasi Muslim dari dunia Muslim ya, dari Afrika Utara itu tercatat ya mengalami gelombang yang pesat itu tahun 60 tahun 70 ya. Ketika pada saat itu Eropa terutama Prancis itu sedang membangun setelah Perang Dunia Kedua. Jadi hancur-hancuran ini Prancis dan Eropa, kemudian mereka mencari pekerja-pekerja dari tanah-tanah bekas jajahan Prancis. Nah, maka Islam itu mulai banyak jumlahnya sejak tahun 60-70, dan mereka para pekerja itu tidak pulang kembali ke negaranya, tetapi kemudian menjadi warga negara Prancis, kemudian mereka berkeluarga, mereka punya anak ya, kemudian anaknya sekolah, kemudian sekolah di Prancis ya,
Dan disitulah terjadi perkembangan yang luar biasa jumlah Muslim di Prancis. Nah, sebenarnya kalau kita tengok ya sejarah panjang hubungan antara Islam dengan dunia Islam itu sudah terjadi sejak masa-masa awal Islam. Masa-masa awal Islam. Misalnya kita pernah mendengar Islam itu pernah jaya selama 700 tahun itu di Andalusia atau di Spanyol, sekarang ini Spanyol. Dari Abdurrahman Ad-Dakhil yang lari ya dari pengejaran dinasti Abbasiyah, kemudian mereka lari ke barat dan kemudian mereka menyeberang. Mungkin kita insya Allah kita semua sudah pernah mendengar ada Panglima Jabal Tariq ya yang berhasil menyeberang selat antara Maroko ya, Aljazair ya, dengan di Spanyol yang sekarang disebut namanya Gibraltar, Jabal Tariq. Ada gunung di sana, gunungnya disebut dengan Gunung Tariq. Jadi sebenarnya Tariq tadi itu, Panglima Tariq tadi itu yang sekarang disebut dengan Gibraltar. Nah, sejak saat itulah kemudian Islam ya berhasil, Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil menaklukkan tanah Espanya atau tanah Andalusia yang kemudian mendirikan kerajaan Islam di Spanyol dan berkembang hingga 700 tahun. Disitulah puncak-puncak ya kemasan Islam atau dunia Islam itu tercapai, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang sekarang kita kenal seperti matematika, kedokteran, filsafat, dan lain sebagainya itu adalah cabang-cabang ilmu yang berhasil ditemukan oleh ulama-ulama kita sekaligus ilmuwan kita di Andalusia pada saat itu. Nah, kan tetapi takdir Allah setelah 700 tahun berjaya, karena ada semacam konflik internal di kalangan umat Islam pada saat itu, antara yang setuju dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat ya, dengan yang tidak, maka kemudian kejayaan umat Islam mundur. Karena pada saat itu dianggap bahwa ilmu pengetahuan seperti filsafat dan lain sebagainya itu adalah ilmu yang bertentangan dengan wahyu. Nah, ini kira-kira kalau kita dulu pernah kita ingat-ingat aja, saya juga mengingat-ingat ketika dulu belajar sejarah Islam, itu kita perasaan kita itu antara senang ya, awalnya senang umat Islam berjaya menjadi kunci peradaban di dunia ini. Kalau sekarang ya Amerika dan mungkin Cina sekarang. Nah, dulu adalah umat Islam ya, umat Islam yang memegang kunci peradaban dunia. Tetapi sayangnya ya ini takdir Allah dan juga menjadi introspeksi kita bahwa terjadi konflik ya, konflik atau perpecahan di kalangan umat Islam, konflik agama karena umat Islam pada saat itu terpecah-pecah dalam berbagai madhab ya, konflik politik ya karena pada saat itu pengusaha-penguasa Islam itu tidak bersatu satu dengan yang lainnya. Di Spanyol sendiri ada banyak taifah atau kerajaan-kerajaan kecil ya yang saling berebut kekuasaan dan saling menghancurkan. Nah, karena kondisi lemah umat Islam pada masa itu, maka kemudian inilah yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan Katolik di utara, ya, di Prancis, kemudian di Portugal, di Spanyol utara, itu mereka kemudian bersatu. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah bersatu, tetapi karena menghadapi kekuatan Islam, ya, dan juga melihat bahwa umat Islam sedang lemah pada saat itu, maka kemudian mereka bersatu dan melakukan apa yang disebut dengan reconquista, penaklukan kembali, ya, penaklukan kembali. Umat Islam diusir, kalau tidak mau, ya mereka harus masuk Kristen, ya, masuk agama Katolik, ya, dan lain sebagainya. Maka disitulah kemudian kemunduran Islam, dan Islam kemudian meninggalkan tanah Eropa, meninggalkan Andalusia yang selama 700 tahun pernah hidup di situ. Nah, sekarang Spanyol kita tahu secara keagamaan itu
bukan negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Tetapi di sana sekarang Alhambra, Cordoba, Grenada, kerajaan-kerajaannya, situs-situsnya itu, museum-museumnya itu masih tetap terpelihara dengan baik dan sekarang dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk melihat, oh ternyata Islam dulu pernah jaya di tanah Eropa, di Spanyol. Bapak Ibu yang berbahagia, Islam juga pernah sampai ke Prancis ya, ke Poitiers. Poitiers itu adalah daerah di tengah-tengah ya, di tengah-tengah Prancis, di barat daya dekat lautan Atlantik ya. Pernah sampai ke sana. Jadi pada saat itu kalau misalnya takdir Allah Islam pada saat itu, pasukan Islam Spanyol pada saat itu menang ya, mengalahkan pasukan non Muslim ya, maka mungkin saat sekarang ini Eropa, seluruh Eropa, Prancis ya, itu sekarang sudah menjadi negara yang mayoritasnya adalah Muslim. Tetapi tentu saja di balik itu semuanya, hikmah kekalahan umat Islam pada saat itu sehingga gagal ya menaklukkan Eropa secara keseluruhan, maka saya kira hikmahnya adalah bahwa dakwah itu bukan hanya tugas para pendahulu kita, ya. Bukan hanya misi dari bapak-bapak kita atau nenek moyang kita, tetapi kita juga punya kewajiban untuk berdakwah atau mendakwahkan Islam tadi. Tadi Bapak Ujang jelas sekali menyampaikan bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita semuanya adalah umat terbaik ya. Kuntum khaira umat terbaik di sini tentu bukan serta-merta taken for granted ya, bukan tiba-tiba itu kita menjadi umat terbaik, tidak, tetapi umat yang butuh kerja keras ya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan pekerjaan atau bukan misi yang ringan, tetapi misi yang atau tujuan atau tugas yang perlu persiapan matang. Persiapan matang ini bukan hanya kita bisa berdakwah secara lisan, tetapi juga perlu berdakwah secara tulisan. Bukan hanya berdakwah secara qauliyah, tetapi kita juga perlu berdakwah secara waqi'iyah. Waqi'iyah itu berdakwah bilhal ya. Kalau dalam bahasa Muhammadiyah itu dakwah bilhal ya. Dakwah bilhal. Dakwah bilhal itu lebih banyak para ulama kita ya, yang mengatakan bahwa dakwah bilhal itu lebih muktamad ya, bisa lebih akurat ya, lebih tepat daripada dakwah hanya sekedar dakwah bilisan. Maka dalam hal ini dunia Islam ya, yang dulu pernah jaya, sekarang kita harus akui karena setelah kejayaan Islam runtuh, maka dunia Islam itu jatuh secara ilmu pengetahuan jatuh, secara teknologi jatuh, secara politik jatuh, secara militer jatuh ya. Maka dunia Islam dari barat ya, barat Maroko ya, Maghribi ya, negara-negara Maghribi ini jatuh ke tangan Eropa ya, ke tangan penjajah Eropa, Prancis, Spanyol, kemudian Portugal, kemudian Belanda sampai ke timur ya, termasuk kita Indonesia. Kita Indonesia ini memang takdir Allah ya, kita dijajah ya selama ratusan tahun oleh Belanda ya. Sebelum Belanda itu ada Portugal, kemudian Spanyol, bahkan Prancis dulu pernah menjajah ya. Ketika Prancis berhasil menaklukkan Eropa ya. Menaklukkan Eropa dan diantaranya adalah Belanda. Belanda pada saat itu punya tanah jajahan di Hindia Belanda, maka secara otomatis Hindia Belanda ya, Jawa, Indonesia, Nusantara itu yang dijajah oleh Belanda masuk menjadi tanah Prancis ya. Dulu ada perang Jawa. Pada saat itu sebenarnya perang Jawa itu itu adalah perang antara Prancis ya. Secara politik, secara resmi Prancis dengan pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita di tanah Jawa. Itu 1825
dan lain sebagainya. Seputar seputar perang Diponegoro. Nah, jadi kembali kepada kondisi kita. Jadi kondisi kita selama ratusan tahun kita harus akui bahwa kita ini sedang mengalami kehidupan di bawah roda peradaban. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita bukan berarti sampai nanti kita akan seperti ini terus, tetapi kita bisa bangkit. Kita adalah khairul ummah, ya umat yang terbaik, sebagaimana yang disebut ya, difirmankan oleh Allah dalam kitab sucinya. Itu harus kita yakini, ya, kita sebagai umat yang terbaik, maka kita harus maju, kita harus berdakwah itu. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf ini perlu pengetahuan, ya. Perlu penguasaan teknologi, perlu wawasan yang luas, ya. Perlu penguasaan disiplin ilmu pengetahuan di segala bidang, supaya kita bisa sejajar dengan peradaban-peradaban yang sekarang sedang maju. Katakanlah Barat, ya, kemudian Barat. Meskipun ada banyak ahli mengatakan peradaban Barat ini sedang berada di senjakala, ya. Karena muncul peradaban di Asia, ya. Di Asia Timur ada Cina, ada Korea dan lain sebagainya. Bahkan peradaban alaf baru atau peradaban baru dunia nanti juga tumbuh atau muncul dari kawasan Asia Tenggara. Banyak yang mengatakan alaf baru Islam, alaf baru peradaban dunia itu juga muncul dari Indonesia, dari umat Islam Indonesia. Saya kira pernyataan-pernyataan seperti ini itu tidak salah, ya. Karena apa? Karena sekarang ini umat Islam Indonesia adalah umat Islam terbesar di dunia. Bahkan kalau dikumpulkan umat Islam yang ada di Timur Tengah itu masih kalah jumlahnya dengan umat Islam di Indonesia. Yang kedua, umat Islam Indonesia ini umat Islam yang kalau kita bandingkan dari tingkat pendidikan, itu umat Islam yang pendidikannya cukup baik, ya. Cukup baik dibandingkan dengan umat Islam di penjuru dunia lain, katakanlah Timur Tengah atau di Afrika dan sebagainya. Karena kalau kita lihat misalnya di beberapa negara Muslim itu masih terjadi kesenjangan antara Muslim dengan Muslimah. Jadi akses pendidikan masih terbatas hanya kepada laki-laki. Padahal kita sejak ratusan tahun lalu itu ya, sudah ada gagasan emansipasi dan kita semuanya sekarang baik laki-laki maupun perempuan, ya, baik pria maupun wanita itu sekarang punya akses yang sama untuk pendidikan. Jadi dan kita tahu bahwa karena emansipasi pendidikan dan sebagainya, yang itu adalah ajaran Islam tentang al-adalah, ya, al-musawah bainakum wal adalah bainakum, itu maka laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita itu punya hak dan kedudukan yang sama untuk akses pendidikan, misalnya dalam konteks pendidikan. Maka umat Islam di Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, muslim atau muslimah, itu punya pendidikan yang tinggi. Maka di sini memungkinkan lahir ilmuwan-ilmuwan, lahir para saudagar-saudagar, lahir para politisi-politisi yang punya kemampuan luar biasa, ya, punya pengetahuan luas dan punya kemampuan teknologi, kemampuan diplomasi yang tinggi. Nah, saya kira Muhammadiyah itu punya jasa besar dalam meningkatkan dan juga mencerdaskan bangsa kita, ya, terutama umat Islam. Jadi saya kira saya senang sekali kalau Muhammadiyah memang dikenal sebagai sebuah organisasi massa Islam, ya, yang berdakwah sosial, keagamaan dan juga pendidikan serta kesehatan. Dan saya kira ini satu hal yang patut kita syukuri dan harus kita jaga dan harus kita tingkatkan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah, kemudian kampus-kampus Muhammadiyah ini harus the best, ya. Harus kita tunjukkan bahwa Muhammadiyah ini bagian dari khairul ummah tadi itu. Ini kalau kita itu the best, kita unggul, kita ini center of excellency, kita menjadi pusat keunggulan-keunggulan, ini juga bagian dari dakwah al-amru bil ma'ruf dengan cara ma'ruf tadi itu. Kemudian tugas kita juga wan nahyu 'anil munkar. Wan nahyu 'anil munkar itu
tidak hanya sekedar misalnya kita ada pemungkaran kemudian kita gunakan otoritas kita, mungkin kalau yang punya kekuasaan kita stop itu, atau mungkin yang tidak punya kekuasaan ya mungkin dengan tangan kita, atau kalau tidak dengan doa kita, iman kita ya. Tetapi kalau kita itu sudah menunjukkan ya the excellency tadi itu ya, keunggulan-keunggulan tadi itu, oh, umat Islam ini baik, umat Islam itu unggul dan sebagainya, itu akan mencegah kemungkaran-kemungkaran. Misalnya pandangan Islamofobia dari sementara orang Barat, ya, orang Eropa, orang Amerika, orang Australia dan orang-orang lain yang Islamofobia ini orang yang takut dengan Islam, menganggap Islam itu agama yang tidak ramah, agama yang penuh dengan kekerasan dan lain sebagainya, itu nanti akan luruh, dan kemudian mereka akan melihat indahnya Islam. Nah, saya kira ini itu juga akan mencegah dari kemungkaran-kemungkaran seperti Islamofobia, kebencian mereka terhadap Islam dan lain sebagainya. Yang sekarang ini di banyak tempat itu juga dirasakan menguat. Kemudian kita harus sebagai umat Muhammadiyah dan juga umat Islam, intinya adalah bahwa dunia Islam sekarang ini memang perlu mengejar ketertinggalan dari yang lain-lain. Syakib Arsalan misalnya mengatakan limada ta'akhkharul muslimun wa taqaddamal ghurbiyun. Ini kurang lebih 100 tahun yang lalu ya. 100 tahun yang lalu Syekh Syakib Arsalan ya, dia mengatakan bahwa mempertanyakan kenapa umat Islam pada saat itu, umat Islam hampir dunia Islam itu berada di tangan penjajahan, itu kalah di segala bidang dari negara-negara Barat. Walimada taqaddamal ghurbiyun, dan kenapa orang Barat, orang Eropa itu justru mereka maju ya. Mereka yang mempunyai mahkota peradaban ini. Nah, kata dia bertanya kemudian menjawab, salah satunya karena umat Islam ini jauh dari memahami makna substansi Al-Quran yang mendorong dan mendukung umatnya untuk maju, untuk menggunakan afala tatafakkarun, afala tatadabbarun dan lain sebagainya tadi itu tidak menggunakan akal pikiran yang dikombinasikan dengan petunjuk wahyu tadi itu, sehingga umat Islam kemudian suka ya. Ini juga dikritik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu, umat Islam suka dengan tahayul ya, suka dengan khurafat ya, suka dengan bid'ah ya. Bid'ah dalam ibadah ya, tapi bid'ah ya dalam hal lain ya, inovasi namanya, dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Nah, pada masa saat itu Syakib Arsalan kurang lebih semasa dengan Muhammadiyah awal itu juga mengalami atau melihat bahwa kondisi umat Islam pada saat itu dipengaruhi atau banyak mengamalkan ajaran-ajaran yang sebenarnya itu ajaran-ajaran membuat umat Islam itu mundur, tidak maju, membuat umat Islam itu takluk dari kekuatan-kekuatan bangsa lain. Nah, saya kira sekarang Muhammadiyah sudah 100 kali ya dari sananya. Kita sudah mewarisi ya, memahami bahwa tujuan Muhammadiyah untuk memajukan umat Islam. Tujuan Muhammadiyah adalah untuk menegangkan masyarakat Islami ya di Indonesia dan di dunia ini dengan tadi percaya bahwa kita adalah khawar ummah tadi itu, tapi syaratnya tadi itu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kemudian wa tu'minuna billah dan lain sebagainya. Jadi itu kira-kira supaya kita sebagai umat Islam atau dunia Islam ini bisa tampil menjadi pemandu peradaban, arah peradaban yang lebih baik ya, bukan yang dipandu selama ratusan tahun sampai sekarang ini. Oleh karena itu tentu kita Muhammadiyah, warga Muhammadiyah punya spirit ya, spirit Islam yang berkemajuan ya. Saya kira ini adalah spirit Al-Qur'an ya, menuntut kita untuk taqaddum ya, untuk maju ya, mengejar peradaban dan sebagainya. Oleh karena itu kita semuanya dituntut untuk misalnya dalam konteks ilmu pengetahuan
faridatun utlubul ilma thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ada banyak sekali yang hadis-hadis atau petuah-petuah Arab yang mendorong kita untuk mengejar pengetahuan supaya kita maju dan supaya kita menjadi bangsa yang beradab. Nah, terakhir sebelum nanti kita lebih banyak diskusi, sharing, saya ingin bercerita tentang mengapa saya menyampaikan pentingnya kita itu pede, ya, pentingnya kita percaya diri, kita umat Islam adalah umat yang terbaik. Ini ada dalam Al-Quran seperti yang tadi dibacakan oleh Bapak Ujang, dan kita sudah tahu bahwa kita di Muhammadiyah adalah tradisinya tradisi literasi, tradisi kemajuan, maka kita berharap bahwa Muhammadiyah ini amal usahanya adalah amal usaha yang mendukung pada proses pencapaian kemajuan tadi itu, supaya umat Islam di Indonesia dan umat Islam di dunia tidak selalu menjadi bahan bulian, ya, bahan cemoohan atau bahan hinaan, dan yang itu membentuk, ya, persepsi di kalangan orang-orang yang mungkin belum tahu hakikat indahnya Islam tadi itu, bahwa Islam itu adalah agama keterbelakangan, agama yang suka kekerasan dan sebagainya. Yang saya yakin bahwa persepsi negatif tersebut itu lebih banyak, ya, dibentuk oleh mungkin lalainya kita di dalam menampilkan wajah Islam yang lebih baik tadi itu, yang indah, yang ramah, yang maju, yang pintar, yang cerdas, dan lain sebagainya. Sebagaimana Syekh Muhammad Abduh bilang, saya ketika beliau 5 tahun pernah tinggal di Paris, ya, bertemu dengan Syekh Jamaluddin Al-Afghani, ini 2 syekh yang mempengaruhi Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui majalah-majalahnya yang terbit di Paris pada saat itu, Al-Urwatul Wuthqa, jadi majalah yang terbit, ya, yang menyeru kepada umat Islam untuk bangkit, untuk mengejar ketinggalan, untuk maju sehingga tercapai kesejajaran, ya, kualitas antara bangsa Barat dengan bangsa Muslim atau dunia Muslim pada saat itu, dan sedikit banyak alhamdulillah kita mengalami kemajuan sehingga umat Islam dan dunia Islam itu kemudian bangkit melawan penjajahan dan sekarang merdeka. Nah, sekarang tinggal kita ini mengisi kemerdekaan itu, ya. Kalau kita tidak mampu mengisi kemerdekaan, kalau kita itu masih terbelenggu dengan sifat-sifat yang mengingkari proses kemajuan tadi itu atau bertentangan dengan kemajuan tadi itu, maka ini yang menjadi PR kita untuk segera melepaskannya. Karena kalau kita itu terus terjebak pada kultur-kultur yang kurang baik, ya, maka itulah yang akan membentuk persepsi negatif, ya, orang-orang non-Islam atau di luar Islam terhadap Islam sendiri dari tindakan-tindakan atau perilaku kita. Sebagaimana Muhammad Abduh bilang, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Dia mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang luar biasa, agama tanwir, agama pencerahan, agama yang mencerahkan, agama yang memajukan, agama yang memberdayakan, agama yang memperindah hubungan kemanusiaan di antara kita semuanya, tetapi mahjubun bil muslimin. Tetapi yang indah-indah tadi itu, yang baik-baik tadi itu seringkali itu mahjub, ya, disembunyikan, tersembunyi oleh perilaku-perilaku atau geseran-geseran kita yang bertentangan atau mengingkari dari keindahan-keindahan Islam tadi itu. Nah, saya kira ini penting, seperti yang sekarang ini kita alami, bahwa kenapa muncul Islamofobia? Islamofobia adalah ketakutan, ya, pandangan atau rasa takut terhadap Islam di kalangan Barat, karena kita ini, sebagian kita itu masih menunjukkan hal-hal yang menurut kacamata atau nilai kemanusiaan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, misalnya umat Islam, ya, yang ini saya cerita sekarang konteks kekinian, ya, kekinian yang ada di Prancis yang saya alami sehari-hari. Misalnya umat Islam di Prancis, seperti saya bilang tadi itu, kebanyakan adalah umat Islam yang imigran, ya, para pekerja
yang secara intelektual, ya, secara pendidikan mereka itu kurang. Ya. Maka yang muncul adalah sikap yang tidak mencerminkan Islam yang indah tadi itu, Islam yang pintar tadi itu. Karena sebagian adalah imigran, ya, menengah ke bawah secara ekonomi juga, dan kultur mereka itu adalah kultur bawaan dari kampung halaman mereka. Ya, mereka misalnya dari Aljazair atau dari Maroko yang tinggal di gunung dan sebagainya, atau tinggal di tempat-tempat yang dengan kebudayaan yang mungkin keras dan sebagainya, dan budaya itu mereka bawa ke mana, ke Prancis, ya, ke Prancis, ya. Mereka tidak berbaur, ya, kemudian mereka berkelompok sendiri, dan banyak di antara mereka yang tidak pandai berbahasa Prancis sehingga tidak bisa berintegrasi dengan baik dengan Prancis. Dan banyak anak-anak mereka yang kemudian tidak sekolah, dan karena itu maka mereka tidak terserap dalam dunia kerja di Prancis, ya. Padahal banyak sekali kalau kita mau bekerja di sini, insya Allah ada banyak lapangan pekerjaan. Meskipun setelah COVID ini mengalami istilahnya itu resesi, ya, ekonomi seperti di Indonesia dan negara-negara lain. Tetapi kalau kita punya pendidikan, punya skill yang baik, ya tentu kita bisa bekerja dengan baik. Karena banyak di antara mereka yang tidak punya pendidikan cukup, sehingga mereka tidak punya pekerjaan, sehingga banyak, ya, mereka yang terlibat di dalam tindakan-tindakan kejahatan, ya. Maka menurut statistika saya baca itu hampir 70% penjara-penjara di Perancis itu kebetulan, ya, beragama Muslim, ya, beragama Muslim. Ini satu hal yang membuat kita prihatin, dan inilah yang kemudian membentuk citra bahwa Islam itu adalah agama yang tidak baik, agama yang penuh kekerasan. Bahkan kemarin kita dengar ada pembunuhan, kemudian ada pemenggalan guru di SMP, kemudian ada terorisme, ya, terorisme ini di Eropa dan di Prancis terutama sejak tahun 2000 hampir terus, ya, bermunculan. Bahkan korbannya kalau kita catat itu, dalam catatan itu sudah 300 sampai 400 orang dan cukup besar, ya. Dan inilah yang membentuk persepsi atau imaji bahwa Islam itu adalah agama yang dekat dengan kekerasan dan sebagainya. Padahal tentu tidak. Kita menolak itu, kita ingin mendakwahkan Islam yang baik, ya, Islam yang terpuji, ya, bil akhlaqil karimah tadi itu. Tetapi tentu saja ini menjadi catatan kita semuanya, karena ada sebagian kecil kita yang masih melakukan tindakan-tindakan seperti itu yang seringkali mereka membawa agama kita. Nah, tentu ini menjadi tantangan bagi Muhammadiyah di Prancis, ya, di dalam mendakwahkan Islam. Seringkali ketika kita berdiskusi dengan orang-orang Prancis, Anda dari mana? Dari Indonesia, terus kemudian ditanya agamanya apa? Islam. Mereka sudah pasang barrier atau pasang pagar, tidak melanjutkan lagi. Tapi kemudian ketika mereka kemudian kita tanya dengan cara kita yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah, kemudian mereka berubah pikirannya, dan mereka setidak-tidaknya mendengarkan, ya, Islam di Indonesia seperti ini. Di Indonesia ada Muhammadiyah, kita punya ribuan, ya, sekolah dari TK sampai SMA. Bahkan kalau di perguruan tinggi ada Untas Muhammadiyah Lampung, ya. Ini termasuk di antara dari 176, ya, perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mereka kaget, ternyata ada, ya, organisasi Islam Muhammadiyah yang punya amal usaha di bidang pendidikan, ya, kemudian di bidang kesehatan dan rumah sakit. Mereka tambah kagum lagi. Ini luar biasa, dan mereka justru tertarik dengan yang seperti ini, ya, dengan seperti ini. Kalau kita bisa menceritakan, ya, dengan secara santai, ya, tapi itu fakta yang ada, maka mereka sudah tertarik, dan banyak di antara mereka yang kemudian tertarik untuk pergi ke Indonesia dan melihat Indonesia. Ada kawan saya, dia orang Prancis. Dia waktu mahasiswa itu dapat beasiswa dari mahasiswa ke Yogyakarta. Pada saat itu dia belum mengenal Indonesia, tapi begitu mengenal Indonesia, ternyata Indonesia yang
ternyata negara muslim terbesar, tapi kok kayak gini ya, enak dan ramah orangnya. Maka dia sekarang itu hampir tiap tahun ke Indonesia, dan sekarang dia lagi ambil dokter untuk kajian wanita muslim atau ulama muslim di Indonesia. Ini luar biasa sekali. Jadi dari pengalaman-pengalaman seperti itu, dari dialog-dialog yang sehat seperti itu, maka justru itu yang membangkitkan keingintahuan orang terhadap Islam, dan kita kemudian dengan dialog seperti kita berhasil meyakinkan bahwa Islam itu, ini loh Islam seperti ini. Islam itu tidak seperti yang ada dalam pikiran Anda, tidak seperti apa yang digambarkan di media-media massa dan lain sebagainya, tapi Islam adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, ajaran yang penuh kasih sayang, ajaran yang penuh dorongan untuk maju, ajaran yang menuntut kita, mendorong kita untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan menguasai peradaban supaya peradaban kita menjadi peradaban yang lebih baik, menjadi peradaban yang rahmatan lil alamin. Mungkin demikian Ustadz Lutfi, saya cukupkan sekian sebagai mungkin pengantar, nanti akan lebih baik, lebih asik ya, lebih santai kalau kita tanya jawab ya. Silakan pada Bapak Ibu, Ayahanda, Ibunda untuk bertanya, nanti kita bisa berdiskusi. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Andar Nubowo yang sudah memberikan pencerahan pada kita. Oke, yang telah memberikan pencerahan kepada kita, bagaimana beliau sudah memberikan gambaran bagaimana pandangan dunia barat kepada Islam, yang mungkin sebelumnya kita memandang bagaimana kita memandang mereka. Tapi tadi dia sudah memberikan gambaran bagaimana mereka memberikan pandangan pada kita. Sehingga ternyata banyak yang semestinya Islam itu adalah agama pencerahan, memajukan peradaban dan lain sebagainya, tetapi ternyata ada sesuatu yang menyebabkan Islam itu tertutup, yang mungkin tersembunyi, dan mungkin mereka banyak yang tidak tahu bagaimana sebetulnya Islam itu. Maka kita terutama Muhammadiyah bisa tampil untuk menjadi pencerahnya, sehingga bisa menunjukkan kepada dunia, kepada umat yang lain dengan amal kita, dakwah bil hal kita, sehingga umat Islam menjadi umat Islam yang terang benderang. Baik, untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih jelasnya tentang apa yang telah disampaikan, kita buka sesi tanya jawab. Untuk pertama, saya silakan untuk 3 penanya. Izin bertanya, Ustaz. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz Andar. Makasih atas pemaparannya. Jadi menambah pencerahan kita tentang Islam yang ada di Perancis. Yang ingin saya tanyakan, yang tadi masalah kriminal yang mengatasnamakan Islam di Perancis itu kan ada imigran dari Afrika itu, Ustadz, yang banyak yang saya lihat di TV itu. Saya belum pernah ke Paris, Ustadz, tapi saya lihat di TV itu di jalan-jalan itu yang belum diakui. Mungkin mereka lapar, mungkin dari Tunisia, dari Afrika kan banyak Muslim. Itu mungkin apalagi Presiden Perancis ini kan presiden yang masih muda, termuda sejarah Perancis gitu. Kalau nggak salah 39 tahun dari Partai Sosialis. Jadi mungkin ketakutan tentang Islam, apalagi di Eropa, di Inggris, di Jerman, di Perancis, pertumbuhannya yang Ustadz bilang tadi mencapai 7 juta, itu luar biasa. Jadi intinya apa, ada hubungannya yang tentang imigran dari
dari Afrika. Mungkin saudara kita juga yang Muslim. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin kita tampung dulu ya, tadi dari Pak Dedi. Nanti yang kedua. JNC Pak? Apa? Ya, chat. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya boleh tanya. Bisa ya, Pak Lutfi? Hilang suaranya. Ya, boleh. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Dengar ya? Ya, ya. Kelihatannya apa? Karena nggak jelas apa didengar apa enggak ini ya. Jadi ya. Ya, Pak. Nah, ini soal kaitannya dengan Prancis ini. Jadi kan kita tahu hampir seluruh dunia ini memboikot produk-produk Prancis ya, termasuk di Indonesia. Mungkin dari kacamata Pak Andar atau saudara-saudara kita yang ada di Prancis, kira-kira ada nggak dampak secara sosial atau politik mungkin gitu ya terhadap saudara-saudara kita yang saudara Muslim yang di Prancis gitu, terhadap apa boikot produk Prancis itu sendiri. Itu aja sih saya kira, coba tanggapan Pak Andar ya. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Tampung atau langsung? Satu lagi. Ya. Ya, silakan. Tadi silakan. Ada itu ini ada Anggun Nugroho. Jika mau bertanya dipersilakan. Ini Mas Anggun apa Mbak Anggun ini? Terima kasih. Perkenalkan, Dr. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera. Yang ingin saya tanyakan ini terkait konflik yang ada di Prancis ya, Pak Andar. Mungkin konflik yang di Prancis ini kurang lebihnya itu mirip dengan beberapa kejadian yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah mungkin karena kondisi dari Indonesia ini lebih kondusif, jadi tidak sampai ada konflik yang lebih parah. Namun di sini yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana kita sebagai warga Muhammadiyah itu dapat mampu meng-counter, misalnya menengahi hal-hal tersebut. Nah, karena saya asalnya dari Kudus, Jawa Tengah, saya mahasiswa yang merantau di sini. Saya sering melihat bagaimana masjid-masjid Muhammadiyah itu lebih banyak itu di apa ibaratnya ya diisi atau dipengaruhi oleh aliran atau aliran Islam sebelah ya. Artinya hal tersebut kan sedikit miris. Kita mempunyai masjid, mempunyai aum, memiliki berbagai organisasi otonom. Nah, bagaimana di sini kita mampu otonom tersebut untuk dapat meng-counter terjadinya konflik ada ke depannya. Mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya jawab Pak Moderator. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Teddy, Pak Tabroni, dan Mas mahasiswa, Mas Nugroho ya, Mas Nugroho. Dari Pak Teddy, memang
sekarang ini ya, seiring dengan konflik atau perang yang terjadi di Timur Tengah misalnya, itu Eropa itu banjir dengan imigran-imigran Muslim ya, terutama dari Syria ke Eropa ya. Ke Eropa ini menyebar dari Yunani, Italia, terus kemudian ke Jerman, dan banyak diantaranya itu yang ke Prancis. Nah, imigran atau imigrasi Muslim akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah ini itu juga menimbulkan perdebatan ya, perdebatan serius ya di Eropa sendiri dan juga di Prancis. Dari kalangan politisi ada yang politisi ekstrim kanan ya, ekstrim kanan itu adalah politisi yang nasionalis ya, nasionalis itu bahkan cenderung pada chauvinisme ya, pandangan chauvinistik itu pandangan bahwa Prancis ini hanya milik orang Prancis, milik kulit putih, dan orang selain kulit putih itu tidak berhak untuk tinggal hidup di Prancis, atau di Eropa. Maka orang-orang ekstrim kanan ini mereka berpandangan bahwa Islam itu adalah agama yang datang dari Timur Tengah. Agama bukan milik orang Eropa. Maka Islam dan juga orang Muslim itu tidak punya hak untuk tinggal di Prancis atau di Eropa. Nah, ini ada kalangan ekstrim kanan atau politik ekstrim kanan atau ultranasionalis di Prancis. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pandangan-pandangan ekstrim yang namanya orang ekstrim itu ya tentu hanya sedikit saja, ya, sedikit, tidak laku di pasaran. Di pasar politik Prancis itu tidak laku. Ya, mereka laku ya kalau kondisi Eropa, kondisi Prancis misalnya sedang mengalami krisis ekonomi yang tidak mudah untuk diatasi. Maka seringkali mereka kemudian mencari kambing hitam. Wah, ini karena banyak sekali imigran Muslim yang kemudian mereka merebut peluang kerja atau lowongan pekerjaan yang seharusnya diisi oleh orang-orang Eropa, tapi karena banyak imigran-imigran yang datang dari Afrika, dari Timur Tengah, dari Arab, dari Eropa Timur, ya Barcelona, Czechnya, yang juga Muslim, atau juga dari Indonesia, seperti saya ini, maka kemudian kami inilah imigran-imigran orang asing inilah yang kemudian dijadikan kambing hitam dari krisis ekonomi yang susah diatasi oleh orang Prancis. Tapi selama krisis itu bisa diatasi, kelompok ekstrim kanan ini yang tidak suka dengan Islam, karena dalam platform partai mereka terus terang bahwa kami menghadang Islamisasi, kami ingin mengusir Islam dari tanah Prancis dan tanah Eropa. Ini ekstrim kanan. Tetapi pandangan seperti ini kita harus pahami ya, itu tidak laku ya, tidak laku dijual di Prancis maupun di Eropa. Jadi mereka masih kecil, kalah terus. Nah, terus bagaimana pandangan mayoritas orang Prancis atau Eropa? Mayoritas orang Prancis itu adalah mereka yang berpandangan moderat, yang welcome dengan Muslim, welcome dengan siapapun, selama kita itu tunduk dan patuh pada konstitusi atau undang-undang yang berlaku di negaranya masing-masing. Di Prancis ya ada konstitusi, kalau kita melakukan kejahatan, apapun ya agama kita, apapun ras kita, ya orang Prancis, orang imigran, orang Muslim, orang Katolik ya, yang melanggar tentu akan dihukum ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama kita tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak ingin mengganti konstitusi, misalnya konstitusi Prancis ya, tentu kita boleh hidup, boleh tinggal. Pemerintah Macron, nah ini lagi Macron yang disebut-sebut itu anti-Islam, itu sebenarnya dalam sejarahnya dia bukan pengikut partai politik ekstrim kanan yang tadi saya sebutkan. Ekstrim kanan ini kan partai yang memang benci dengan Islam, Islamofobia gitu ya, Islam itu bukan Prancis dan sebagainya gitu ya, mencuri pekerjaan orang Prancis dan lain sebagainya gitu, membuat sar dan sebagainya. Tidak, Macron ini kalau kita lihat tadi seperti disebutkan Pak Teddy, itu dia adalah aktivis atau anggota partai sosialis, ya, partai kiri.
Justru partai-partai kiri dan partai komunis, ya ini saya bicara di Prancis ya, konteks Prancis, itu mereka lah yang berada di garis depan di dalam membela kaum imigran yang kebanyakan di antara mereka itu adalah Muslim. Ya. Jadi tahun 2007 misalnya ada pilkada pemilu tingkat regional ya, pilkada kalau di Indonesia, itu banyak Muslim yang kemudian menjadi calon anggota dewan itu dari kalangan Muslim, dari kalangan Muslim, banyak orang Islam yang kemudian menjadi calon anggota dewan di partai sosialis, partai kiri yang lainnya, ataupun bahkan partai komunis ada. Jadi ada mahasiswa berjilbab itu terdaftar sebagai calon anggota dari partai komunis Prancis ya. Jilbab itu jilbab. Jadi mereka inilah yang justru membela hak-hak ya, mereka itu membela konstitusi ya, membela hak-hak orang Islam ya. Dalam kacamata mereka yang dibela bukan mereka orang Islam atau apa, tapi hak kemanusiaannya. Karena orang Prancis sudah tahu setelah revolusi Prancis tahun 1789 itu ada yang disebut dengan pandangan humanisme atau pencerahan tadi itu. Pandangan humanisme adalah pandangan yang bertumbuh pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi kira-kira seperti itu. Dan Macron itu di dalam pidatonya, saya ingin mentransfer ya. Jadi saya membaca pidatonya, mendengarkan pidatonya, bahkan pidatonya bisa kita baca di situs Istana Élysée. Élysée itu istana merdekanya Prancis. Itu dia mengatakan, dia menyebut di situ apa yang ingin diatur atau kemudian hilang suaranya, Mbak. Namanya. Yang pertama, kita ada 4 istilah bahasa Prancis yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami ya. Jangan sampai kemudian kita salah paham. Pertama adalah istilah Islam. Islam adalah bahasa Prancis yang Islam, tetap Islam yang menyebut agama yang seperti kita kenal, sebuah agama. Kemudian musulmon itu bahasa Prancis yang menunjuk pada orang-orang Islam artinya. Kemudian yang ketiga itu Islamik. Islamik itu adalah kata sifat yang merujuk pada hal-hal yang bersifat Islami kalau di Indonesia. Nah, yang keempat itu adalah Islamis. Ya. Islamis ini adalah sekelompok orang-orang Islam yang mengagendakan cita-cita atau hukum politik Islam di Prancis, yang bercita-cita ingin mengganti hukum Prancis atau hukum Eropa dengan hukum Islam. Nah, yang disebut Macron itu yang tidak sesuai dengan konstitusi Prancis itu adalah mereka kaum Islamis ya. Jadi orang-orang yang punya cita-cita politik ingin mengganti konstitusi Prancis dengan hukum yang mereka pahami ya. Jadi hukum Islam yang seperti yang dipahami oleh kaum Islamis. Ini penyebutan secara resmi oleh pemerintah Macron. Maka umat Islam yang lain, kehidupan umat Islam di sini di Prancis itu tidak ada masalah ya. Jilbab itu boleh. Istri saya alhamdulillah berjilbab itu ke pasar, ke mal, sekolah dan sebagainya, itu nggak ada masalah, nggak ada gangguan. Sampai sekarang nggak pernah ada gangguan sama sekali dari orang-orang yang ingin mengganggu, yang berbuat jahat tadi itu. Di kampus-kampus silahkan yang menggunakan jilbab itu tidak ada masalah. Nah, kemudian ada pertanyaan, tapi itu anak-anak nggak boleh pakai jilbab di SMA. Betul, ada undang-undang tahun 2004 yang mengatur bahwa semua simbol-simbol agama, ini semua simbol agama itu tidak boleh digunakan di sekolah tingkat dini sampai menengah atas atau dari TK sampai SMA. Itu memang aturannya demikian. Itu bukan hanya menyasar orang Islam, tetapi juga semua agama yang ada di Prancis. Orang Katolik tidak boleh menggunakan salib ya, kalung salib itu nggak boleh.
di sekolah, di luar kelas, di luar sekolah boleh, silakan. Orang muslim, muslimah itu juga tidak boleh menggunakan jilbab. Silakan, ya, silakan di luar sekolah itu boleh, silakan. Dan juga orang Yahudi juga tidak boleh menggunakan kippah. Ya, kippah itu simbol Yahudi. Kenapa demikian? Ini ada tujuan pendidikannya. Karena pendidikan, kata orang Prancis, kata konstitusi Prancis atau pemerintah Prancis mengatakan pendidikan sekolah itu adalah tempat di mana siswa didik itu saling mengenal satu sama lain. Tidak terkotak-kotak di dalam agama, ras, suku, golongan, dan sebagainya. Supaya kita saling mengenal, kemudian tidak terjadi konflik di antara para siswa sendiri. Karena sebelum ada undang-undang itu, ini ada ceritanya, sebelum ada undang-undang itu, siswa di Prancis ya itu terkotak-kotak dalam urusan politik, dalam urusan agama dan sebagainya. Misalnya terjadi konflik antara Palestina dan Israel di Timur Tengah, itu juga sampai ke kelas sehingga orang Islam itu tidak mau bertegur sapa dengan orang Yahudi. Karena Yahudi ini didukung oleh Amerika yang Kristen, maka orang Islam juga tidak mau ya bertegur sapa dengan orang Kristen. Ya, seperti itu. Jadi masalah-masalah di luar yang sebetulnya itu tidak ada hubungannya dengan siswa itu kemudian jadi masalah di sekolah. Maka kemudian ada undang-undang yang mengatur simbol-simbol agama tidak boleh dikenakan di sekolah. Tapi kalau boleh, di kampus boleh, di universitas itu karena sudah dianggap andragogi ya, sudah dewasa pendidikannya itu boleh, nggak ada masalah. Karena kalau sudah dewasa bisa berargumen, bisa berdebat dengan cara yang baik. Kalau anak kecil kan tidak. Kalau argumen biasanya berantem dan lain sebagainya. Dan itu mengganggu dari tujuan pendidikan di tingkat TK sampai SMA. Kalau di SMA itu malah bagus untuk debat dan lain sebagainya. Jadi jilbab itu nggak ada masalah. Nah kemudian ingin saya ceritakan di Prancis ini kenapa saya mengatakan bahwa selama tidak melanggar konstitusi Prancis, ya kalau di Indonesia selama tidak ingin mengganti ya dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar setelah NKRI, nggak ada masalah, bisa hidup. Tapi selama itu ingin mengganti, ya tentu kalau ada orang tiba-tiba ingin orang Afrika datang terus ingin mengganti Pancasila, tentu kita semuanya tidak terima kan. Nah begitu juga mungkin yang ada dalam pikiran dari orang Prancis. Ini orang datang, orang imigran, kok tiba-tiba ingin mengganti dasar negara Prancis misalnya, tentu mereka tidak terima begitu saja. Tapi perlu saya sampaikan di sini bahwa kelompok Islamis tadi itu, kelompok Islamis ya, kelompok Islam, bukan Islam, bukan Musulmong ya, tapi kelompok Islamis yang punya cita-cita politik tadi itu sedikit sekali. Mayoritas ya Muslim di sini itu mayoritasnya adalah moderat seperti kita. Mereka taat dengan hukum dan lain sebagainya. Mereka bisa sholat, saya bisa sholat ya, sholat biasa, ngaji dan lain sebagainya biasa, nggak ada masalah, kecuali tempat-tempat umum, Ada masjid banyak di sini. Beberapa minggu lalu saya dan keluarga anak itu pergi ke Masjid Lyon, itu masjid gede banget. Nah, di sini ada banyak masjid, bahkan Masjid Paris itu diperuntukkan, itu yang dana itu dari pemerintah Prancis tahun 1929 ya. Saat itu ya, itu hadiah bagi serdadu-serdadu Muslim yang membela Prancis pada Perang Dunia Pertama, kemudian dikasih tanah, kemudian dibangunin masjid di Paris. Sekarang kalau Bapak Ibu pernah ke Paris atau nanti akan setelah COVID ke Paris, silakan datang ke Masjid Paris. Itu nanti masjidnya udah lama, masjidnya bagus sekali dan itu adalah hadiah Prancis kepada Muslim. Di banyak daerah-daerah ini sekitar ada 2.000 masjid ya, masjid besar. Yang itu bebas kita sholat dan lain sebagainya di situ, nggak ada masalah, tidak ada persekusi, apa istilahnya persekusi, tidak penindasan. Nah kemudian ada yang tanya, kemarin ada yang ditutup, betul, ada satu masjid kemarin ditutup, itu karena imamnya atau masjidnya itu setelah ditelusuri oleh polisi itu terkait dengan penyerangan guru yang dipenggal ya, mohon maaf ini agak kasar memang, ini yang mengerikan, memang dibunuh ya, dibunuh oleh seorang anak dari Ceknya, 18 tahun dari Ceknya, kemudian membunuh guru namanya Samuel Paty tadi itu, dan dia menggunakan atas nama Islam karena dia tidak setuju ketika Samuel Paty ini menampilkan
gambar Nabi Muhammad kepada murid-muridnya sebagai bahan diskusi di kelas. Kemudian ada muridnya yang kemudian lapor kepada orang tuanya tidak setuju, kemudian viral di media sosial, dan imam tadi Masjid Pantang dekat Paris, pinggiran Paris tadi itu ikut memviralkan. Kemudian ikut ayo ini Samuel Paty memberi fatwa, begitulah kira-kira, yang fatwa itu dianggap berhubungan dengan pembunuhan tadi itu. Maka kemudian Masjid Pantang, ya Pantin tulisannya, Pantang di pinggiran Paris itu ditutup selama 6 bulan dalam konteks untuk pengusutan tadi itu, tindakan kriminalitas tadi itu. Dalam konstitusi Prancis ini kriminal ya, meskipun dia imam, tapi karena terkait dengan tindakan tadi itu pembunuhan, maka kemudian sekarang sedang diusut. Nah, masjid ini sekarang sedang diusut sampai 6 bulan. Katanya nanti kalau 6 bulan sudah tidak ada masalah, ya masjid ini akan dibuka. Jadi tidak seperti kemarin ada keluarga saya, apa benar ini masjid-masjid di Prancis ditutup semuanya gitu. Iya, ada yang ditutup, tetapi itu tadi seperti yang saya sampaikan, masjid-masjid yang lain tetap buka. Di sekitar rumah saya ini ada masjid ya, dimiliki oleh orang Turki, gede banget. Itu kita biasa sholat di situ, Jumatan di situ, belajar Al-Quran di situ, nggak ada masalah, dan tidak ada istilahnya itu pemaksaan untuk ditutup atau kemudian umat Islam itu dipaksa untuk tidak beribadah ya. Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada seperti itu. Kemudian di Lyon itu ada namanya Al-Ma'had Al-Faransi Lil Hadarah Al-Islamiyah. Jadi kalau di Ma'had itu kalau di Indonesia itu kan namanya pondok pesantren ya. Jadi kalau diterjemahkan pondok pesantren Prancis untuk kebudayaan Islam. Siapa yang membangun? Yang membangun itu itu dari donasi umat Islam dan juga dari subsidi dari pemerintah. Bahkan yang meletakkan batu pertama dan meresmikan pesantren kebudayaan Islam tersebut itu adalah pemerintah Prancis. Nah, jadi secara umum ya, pemerintah Prancis ini tidak anti-Islam, tidak anti-Muslim, tetapi memang ya anti terhadap kelompok-kelompok yang menggunakan tadi itu ya, menggunakan bahasa-bahasa agama untuk tujuan politik mereka. Nah, saya kira ini juga sama ya seperti yang terjadi mungkin di Indonesia ya, ketika ada kasus terorisme dan sebagainya, kita umat Islam Muhammadiyah sekalian tadi, Muhammadiyah juga tidak setuju dengan cara-cara dakwah yang seperti itu. Dakwah Muhammadiyah adalah dakwah yang mencelakakan, bukan dakwah yang menggunakan cara-cara angkara atau cara-cara mungkar. Karena Islam itu agama indah, maka kalau Islam didakwakan dengan cara yang mungkar, tentu keindahan Islam itu justru akan mahjubun bil mungkarot tadi itu. Jadi akan terselubung dengan hal-hal tindakan yang mungkar. Nah, justru adanya serangan-serangan atau katakanlah kriminalitas atas nama agama tadi dari saudara-saudara kita, sebagian kecil, bukan sebagian ya, kelompok kecil dari saudara-saudara kita, justru itu yang membuat. Nah, ini sekaligus menjawab dari Pak Tobroni tadi tentang dampak tadi itu. Jadi itu akan menimbulkan stigmatisasi. Oh, Islam itu agama gini, agama itu. Ini yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memang di dalam imajinasi mereka, pikiran mereka itu Islam itu agama yang keras, agama yang tidak sesuai dengan Eropa, agama yang tidak cocok dengan budaya peradaban tinggi dan lain sebagainya. Nah, justru ini menimbulkan stigmatisasi, menimbulkan Islamofobia, gitu, menimbulkan ketakutan. Dan justru yang menjadi korban itu adalah kelompok-kelompok Muslim, Musulmong tadi itu, Muslim yang lain, ya, bukan yang Islamis tadi itu, kira-kira seperti itu. Jadi istri saya tanya, kamu kalau belanja gimana sekarang? Nggak ada masalah kan? Gitu. Oh, nggak ada masalah, cuman ya memang harus waspada. Ya, jangan-jangan ya namanya orang jahat kan ada di mana-mana. Orang jahat karena gara-gara itu kemudian mereka ada kelompok-kelompok ekstrim tadi itu ya. Yang kecil tapi tiba-tiba nggak suka karena istri saya berjilbab kemudian berbuat kekerasan, auzubillah min dzalik ya, itu ada rasa was-was tadi itu. Nah, ini karena akibat kecil tadi itu. Jadi seperti peribahasa kita itu bukan air susu. Bejana ya, kemudian ada setitik nilai ya, kemudian jadi ini semuanya. Nah, kira-kira seperti itu. Justru akan menodai perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam yang luhur, yang ramah tadi itu justru akan
menodai keramahan dan keindahan Islam. Nah, saya kira termasuk juga boikot ya. Boikot ini, mohon maaf Pak Tabrani, saya punya pandangan lain. Sebaiknya umat Islam itu tidak gampang memboikot. Tetapi bagaimana umat Islam itu justru mengejar ketertinggalan dalam bidang ekonomi dengan menciptakan produk, mensubstitusi. Nah, begitu. Mensubstitusi dari produk-produk misalnya Prancis ya, disubsidi saja. Jadi pasar bebas saja. Jadi kita unggul, kita punya produk ini, kita tawarkan. Nah gitu. Jadi kalau boikot itu pertama ya, tidak mendidik kita. Itu saya kira bukan. Dan yang kedua, secara ini justru akan menimbulkan ketegangan terhadap tadi hubungan antara Barat dengan dunia Muslim. Misalnya Indonesia. Kalau Indonesia pemerintahnya Jokowi langsung kita boikot seperti Turki misalnya ya, Turki dengan Prancis, ini kita, tapi alhamdulillah pemerintah kita itu cukup elegan lah, tidak sampai boikot. Yang menyuarakan boikot itu kan dari kelompok Islam ya, mungkin MUI, tapi bukan dari pemerintahnya itu. Kalau pemerintahnya sampai Indonesia misalnya ya, sampai mengeluarkan kita boikot produk-produk Prancis, tentu akan berimplikasi secara diplomatik, yaitu putusnya hubungan diplomasi atau putusnya hubungan ekonomi hubungan bilateral antara Prancis dengan Indonesia. Dan ini justru ini merugikan orang Islam yang tinggal di Prancis. Ini akan semakin menguat kebencian terhadap Islam. Ya, jadi ini akan digunakan oleh kelompok-kelompok ekstrim tadi itu untuk mengkampanyekan Islam itu, Muslim itu atau dunia Islam itu adalah seperti dulu zaman perang salib, musuh. Nah, jangan sampai terjadi reconquista atau penaklukan kembali yang pernah terjadi yang saya sebutkan di awal tadi itu Spanyol ya, umat Islam karena terjadi tensi, konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan baik ya, antara umat Islam dengan umat Kristen. Ya, umat Islam juga sedang lemah-lemahnya, maka kemudian umat Islam kemudian diusir atau dipaksa untuk masuk Kristen, atau kalau tidak mau dibunuh. Itu terjadi. Jangan sampai seperti itu. Dan ini kalau politiknya itu nanti ke sana ya, politik di Eropa, di Prancis ke sana dipegang oleh orang-orang ekstrim tadi itu, bisa jadi terjadi penaklukan reconquista ketiga ya, di dalam sejarah hubungan Islam dan dunia Barat. Nah, ini jangan sampai naudzubillah min dzalik. Maka dalam hal ini kita perlu hati-hati. Saya termasuk orang yang menyarankan kita harus berpikir positif ya. Kalau misalnya bukan dengan cara memboikot, tapi kita memproduksi ya produk-produk yang bisa mensubstitusi ya, atau menggantikan dari produk-produk Barat tadi itu. Ya, kalau misalnya ada produk air mineral dari asing ya, misalnya dari Eropa. Kenapa kita tidak mampu? Kenapa kita tidak bisa menciptakan? Kita bisa menciptakan itu. Nah, itu akan lebih fair dan lebih baik dan lebih terhormat saya kira kalau bukan hanya sekedar boikot. Dalam prakteknya Bapak Ibu yang berbahagia, suara-suara pemboikotan itu seringkali diserukan ketika ada peristiwa-peristiwa politik atau peristiwa tertentu di dunia Islam. Dulu pernah Amerika ketika ketika Amerika itu memerangi Irak, ya, Afghanistan, itu terjadi boikot Coca-Cola, boikot produk-produk Amerika. Tapi itu hanya beberapa lama saja. Karena apa? Karena kita ini, ya, pasar kita udah tergantung dengan pasar itu. Coca-Cola, kita minum Coca-Cola. Kita tidak bisa menciptakan produk-produk yang sejenis yang bisa menggantikan Coca-Cola sampai sekarang. Bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara Timur Tengah, di negara-negara Muslim pun masih seperti itu. Nah, akan lebih baik kalau dunia Islam itu berpikir cerdas, ya. Dakwahnya lebih dakwah yang cerdas lagi dengan cara menciptakan hal baru, substitusi supaya kita unggul. Dengan menciptakan hal baru tadi itu bukan efeknya bukan hanya sedetik 2 detik, tapi panjang ya, ekonomi kita juga akan bangkit dan dari sisi yang lain juga kita akan bisa sejajar dengan dunia-dunia Barat tadi itu. Nah, saya kira tinggal bagaimana kita bisa ada persoalan, pasti ada persoalan dalam hubungan Islam dengan dunia Barat dan lain sebagainya, pasti ada, tapi bagaimana kita manage persoalan itu dengan cara yang positif, dengan cara yang baik, dan justru itu menjadi pelecut bagi kebangkitan kita, bagi kemajuan kita dengan cara-cara yang terbaik dan terhormat. Nah, saya kira
syarat-syarat seperti itu, dan sekaligus itu bisa menjawab dari Mas Nugroho tadi ya, Mas Agung Nugroho. Saya kira itu pandangan saya, dan tentu pandangan ini saya mudah-mudahan, saya kira Muhammadiyah itu, saya melihat sikap pimpinan pusat Muhammadiyah juga tidak ikut ya dalam misalnya boykot produk-produk Perancis dan sebagainya, karena dampaknya itu justru itu akan merugikan hubungan negara dan juga akan merugikan dakwah Islam sendiri yang sekarang sudah di mana-mana ya. Islam itu bisa sampai Perancis, bisa sampai Eropa, Amerika, dan bisa di seluruh penjuru dunia itu kan dakwahnya secara baik dalam keadaan damai tadi itu, bukan dengan dalam perang. Saya tadi mengatakan di awal bahwa Islam itu pernah sampai ke Prancis, tapi dakwahnya dengan cara tadi itu, dengan cara perang tadi, karena dulu memang zamannya kan perang gitu ya, jadi tidak memungkinkan dakwah yang melalui kita imigrasi, kemudian saudara-saudara Muhammadiyah di Prancis itu karena dia sekolah atau bekerja di Prancis karena menjadi seorang profesional, kemudian dia tetap mendakwahkan Islam di sini kan dengan cara yang seperti itu akan lebih baik, sehingga umat Islam di Prancis sekarang 5-7 juta, tidak ada sensus secara resmi, tapi perkiraan saja itu 5-7 juta. Ya. Nah bahkan salah satu provinsi Prancis namanya Mayotte itu di Hindia Belanda, di dekat Afrika, di Samudra Hindia, di bawah Arab, kemudian dekat Madagaskar itu ada Pulau Komoro. Ya, di situ ada Mayotte. Nah, Mayotte itu adalah provinsi ke-104 Prancis. Itu 98% Muslim semuanya. Nah, gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya kira kita harus cerdas ya di dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan tadi itu. Maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah tadi. Hikmah itu kan banyak, ilmu pengetahuan, teknologi, diplomasi kita, ekonomi kita yang kuat, itu kan hikmah ya. Wajadilhum billati hasan, dan ayo ajak mereka itu kita berdialek. Nah, berdialek itu kan bukan hanya lisan saja, tapi bernegosiasi, ya, berdagang dan sebagainya. Kita jangan sampai kalah. Wajadilhum billati hasan, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang kontekstual, dengan cara yang kekinian ya, yang bisa diterima dengan baik, dengan akal sehat dan sebagainya. Nah, saya kira itu saja Islam. Kalau Nabi kita dihina, semua ya, yang kita beriman ya Muhammadiyah, kita pengikut Nabi Muhammad tentu saja tidak terima. Tapi tidak terima itu ya, kita punya cara lain. Kita punya cara. Muhammadiyah tidak terimanya dengan cara berkemajuan. Apa? Ya, menjadikan energi yang negatif tadi itu menjadi positif. Kemudian positif tadi kita tunjukkan, ishadu bi anna muslimun, supaya mereka itu menyaksikan kita itu betul orang yang muslim. Ya kan? Di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa umat Islam adalah umatan wasaton. Umatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Nah, umat wasaton itu umat yang bukan moderat, bukan, tapi wasatiyah. Ya. Wasatiyah itu artinya juga bisa tegas, bisa adil. Wasit itu adil, bisa pintar, bisa gitu. Jadi berkemajuan. Nah, umatan wasaton supaya kita menjadi saksi, ya, menjadi saksi dari peradaban-peradaban yang lainnya. Kalau kita ingin menjadi saksi, tentu kita harus menjadi umat yang terbaik. Kembali pada ayat tadi itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tentu kalau kita punya kualitas yang baik, ya, kita bisa berdiplomasi yang baik, kita punya kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan militer yang unggul, tentu negara-negara yang lain ekstrim kanan yang sedikit tadi itu mereka tidak akan mau dan tidak akan mampu, tidak akan berani menghina, melecehkan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga umat Islam di seluruh dunia. Saya kira itu jawaban dari saya. Terima kasih, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Mas Andar yang telah memberikan jawaban yang begitu luas dan begitu dalam terhadap
pertanyaan dan persoalan-persoalan tadi yang dikeluhkan atau disampaikan oleh teman-teman di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Dan juga sepertinya jika ini kita lanjutkan, sepertinya melihat semangat teman-teman semuanya, ini bisa sampai jam 12 malam ini, atau mungkin bisa sampai pagi. Kita akan terus berdiskusi melihat luasnya wawasan yang ingin kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini. Tapi memang mengingat waktu kita sudah menunjukkan pukul 9.30 di sini, waktu yang cukup sudah malam, dan kelihatannya juga sudah pada ada yang lelah sepertinya. Mungkin izin Pak Sekretaris, kita cukupkan sampai sini aja Pak ya. Ya, dan sebelum ditutup mungkin seperti biasa kita mintakan kata mungkin sambutan atau ya kata pengarahan sejenak yang akan disampaikan oleh Ketua PDM atau oleh Pak Sekretaris, boleh? Mungkin Pak Ketua kalau ada yang mau disampaikan nanti saya dulu. Baik, sebelum Pak Ketua ya, mungkin hanya ucapan terima kasih terima kasih Pak Andar, saya kira hari ini sudah kita bersilaturahim ya. Dan saya lihat juga ada hadir juga Pak Prof. Warsito ini, saya lihat tadi. Walaupun tidak videonya. Assalamualaikum Pak Prof ya. Mudah-mudahan kawan-kawan. Ya, ini ada. Sehat Pak Prof. Alhamdulillah. Monggo, terima kasih. Salam untuk teman-teman semua ini. Iya, alhamdulillah bisa bergabung malam ini. Udah lama juga nih kita. Nanti sekali waktu juga kita minta Pak Prof untuk bisa memberikan pencerahan juga dari jauh. Ya, siap insya Allah Pak Tabrani, siap insya Allah. Iya. Nah, saya kira semua terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah bergabung. Selamat siang nih kalau yang di Prancis ya. Dan selamat malam buat kita semua. Ya, saya kira itu saja yang dari saya. Mungkin Pak Ketua nanti ada yang mau disampaikan closingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Pak Ketua mungkin untuk closingnya Pak Ujang. Kok gambarnya nggak jelas Kak? Nggak tahu. Masih di mute Pak. Suaranya masih mute. Suaranya Pak Ujang. Belum masuk suaranya Pak. Nggak terdengar Pak suaranya Pak. Masih belum kedengar. Halo? Ya, baru masuk nih. Masuk ya, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih atas pencerahannya yang luar biasa, dan saya lihat antusias warga Muhammadiyah Kota Bandar Lampung dan di sekitarnya luar biasa mengikuti pencerahan dari Pak Ustadz, karena memang ini sangat aktual, sangat faktual juga. Mudah-mudahan ini menambah keyakinan kita, akidah kita dan sebagainya. Dan kepada Prof. Warsito, nanti sekalian aja semua untuk bulan yang akan datang, kami mohon pencerahannya Pak ya, untuk kajian PDM bulan Desember yang akan datang. Ya. Minggu kedua kali ya. Baik, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah Pak. Ya, karena memang
jamaah di Bandar Lampung luar biasa sangat kehausan dengan dengan ilmu-ilmu, terutama dari kader-kader Muhammadiyah yang ada di Banjarnegara. Insya Allah. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya. Saya kira itu karena ini sudah cukup malam. Terima kasih kepada semuanya, kepada Pak Ustadz, kepada seluruh pimpinan, baik di pimpinan di tingkat daerah maupun di tingkat cabang dan ranting. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di bulan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kajian Ahad malam, Sabtu malam ya. Sabtu malam yang sudah kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita untuk menjadikan diri kita berkemajuan bersama dengan Muhammadiyah, untuk mengusung Muhammadiyah menjadi Muhammadiyah yang berkemajuan, termasuk diri kita. Dan kita menjadi bisa berwawasan global, dan kita bisa menjadi bagian untuk membuka hijab yang mungkin selama ini tertutup, seolah umat Islam itu terbelakang, seolah umat Islam itu ekstrim dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, bil khusus terima kasih kepada Mas Andar Nubowo atas waktunya, atas ilmunya yang sudah bisa berkenan ikhlas berbagi kepada kami. Mudah-mudahan apa yang Mas Andar sampaikan menjadi amal jariah buat Mas Andar dan bisa bermanfaat buat kami semua untuk kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan acara kita pada kesempatan malam hari ini dengan ya bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.